Perlawanan Palestina kembali melancarkan serangan terhadap pasukan pendudukan Israel di Gaza Utara pada 28 November 2024. Dikabarkan, Brigadir Al-Quds menargetkan posisi militer Israel dengan rentetan tembakan mortir. Pasukan martir Omar Al-Qassam melaporkan keberhasilan meledakkan alat peledak di pinggir jalan. Ledakan tersebut dilaporkan menewaskan dan melukai tentara Israel di Rafah. Sementara, militer Israel mengklaim kehilangan seorang prajurit akibat serangan di Gaza Utara. Dikabarkan, strategi militer Israel semakin melemah di tengah perang melawan Hamas. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan 6 tentara Israel bunuh diri karena tekanan mental yang berat. Diketahui jumlah kasus bunuh diri pasukan Israel lebih tinggi dari laporan resmi. Sementara itu, laporan juga menunjukkan krisis kesehatan mental meluas di kalangan tentara Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengklaim perang Gaza akan berakhir jika tujuan Israel tercapai. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky pada Kamis 28 November 2024. Mengutip Tribun News, Sa'ar menegaskan bahwa tujuan utama Israel yakni memulangkan sandera dan memastikan Hamas tidak lagi menguasai jalur Gaza. Selain itu, Sa'ar mengatakan bahwa Israel tidak ingin mengendalikan kehidupan warga sipil di Gaza. Namun, ia menegaskan bahwa perdamaian harus didasari pada kenyataan bukan ilusi. Ia juga menyoroti keputusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC terkait surat penangkapan. Diketahui, ICC telah mengeluarkan surat perintah untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Menurut Sa'ar, keputusan ICC sebagai keputusan berbahaya yang tidak memiliki pembenaran hukum. Sementara Israel telah mengajukan banding atas keputusan tersebut sebagai langkah protes. Media Israel Yediot Ahronot mengklaim krisis kesehatan mental di kalangan pasukan IDF semakin melemah. Dilaporkan 6 tentara Israel bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir akibat tekanan perang. Dikabarkan penyebab utama yakni tekanan perang di Gaza dan Lebanon menyebabkan ribuan tentara Israel mencari bantuan psikologis. Menurut laporan, banyak tentara Israel yang mengalami trauma melebihi jumlah korban yang terluka akibat perang. Sepertiga tentara IDF menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma. Kepala Kesehatan Mental Militer Israel melaporkan 1.700 tentara telah menerima perawatan psikologis pada Maret 2024. Sementara itu, para ahli memprediksi krisis mental akan tampak jelas setelah operasi militer berakhir. Perlu diketahui, krisis ini menjadi bukti dampak berat perang berkepanjangan terhadap militer Israel. Kepala IRGC Iran, Hussein Salami, memuji serangan Hizbullah terhadap Tel Aviv dan Haifa. Ia mengklaim serangan ke pusat politik dan ekonomi Israel dapat mengakhiri perang. Menurut Salami, Israel menerima gencatan senjata dengan Lebanon sebagai kekalahan besar. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan tekanan dari Amerika Serikat dan Perancis pada Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 November 2024, Hizbullah disebut berhasil menggagalkan kerangka militer Israel secara strategis.
Gencatan senjata itu diklaim sebagai kemenangan besar bagi Lebanon dan dunia Arab. Selain itu, Salami mengatakan rakyat Lebanon tetap bersatu mendukung perlawanan terhadap Israel. Ia menegaskan kekuatan Hizbullah terus tumbuh sementara Israel semakin melemah. Salami menyebut perubahan keseimbangan kekuatan menandai awal kehancuran Israel. Ia juga meminta Israel segera mengumumkan gencatan senjata di Gaza karena tak sanggup lagi berperang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melancarkan perang intensif jika Hizbullah melanggar gencatan senjata. Diketahui gencatan senjata itu mulai berlaku pada Rabu 27 November 2024 untuk mengakhiri perang. Namun, beberapa jam setelah dimulai, militer Israel menyerang fasilitas senjata Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel mengklaim fasilitas tersebut digunakan untuk aktivitas serangan dan penyimpanan rudal Hizbullah. Netanyahu menegaskan bahwa jika pelanggaran terjadi, pasukan Israel akan diberi perintah untuk melanjutkan pertempuran. Mengutip Al-Arabiya, dilaporkan serangan udara Israel menargetkan fasilitas yang digunakan Hizbullah di Lebanon Selatan. Dikabarkan serangan itu menghantam area hutan yang jauh dari permukiman warga. Sementara, gencatan senjata ini difasilitasi oleh sekutu utama Israel, Amerika Serikat dan Perancis untuk meredakan ketegangan. Perlu diketahui, kesepakatan gencatan senjata mengatur penarikan pasukan Israel dan penempatan pasukan keamanan Lebanon di selatan. Sementara itu, Israel harus memastikan penarikan pasukannya tanpa menciptakan kekosongan yang bisa dimanfaatkan Hizbullah. Momen haru terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menangis berpidato dalam peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Jakarta Timur pada Kamis 28 November 2024. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru di seluruh Indonesia. Namun, ia menyadari bahwa apa yang diberikan pemerintah belum maksimal. Terdengar suaranya bergetar saat mengatakan bahwa upaya yang dilakukan belum sesuai harapan guru. Terlihat Prabowo membasuh wajahnya menggunakan tisu. Prabowo berjanji akan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru dan masyarakat di Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi dalam pemerintahan. Prabowo juga mengumumkan kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN serta tunjangan profesi bagi guru non-ASN. Dilaporkan anggaran untuk kesejahteraan guru akan meningkat pada tahun 2025 menjadi 81,6 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah akan melaksanakan program pendidikan profesi guru atau PPG untuk lebih dari 800.000 guru. Kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.